Assalamualaikum. Singkat beri salam. Sekarang tanggal 28 Agustus itu bulan apa? Bulan kemerdekaan Indonesia. Yang keberapa sekarang? Yang ke-80. Siapa yang mau upacara semuanya? Bagus, yaitu menunjukkan kecintaan kita terhadap tanah air. Sekarang KK ini singkatan dari Kodim dan Kecerdasan Artifisial atau disingkat AI. Tahu AI? Tahu coding? Sudah kan, mari kita belajar apa pengertian coding, apa pengertian AI, kemudian unsur-unsurnya dan segala halnya. Dan hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran tentang KKA atau coding, di mana sekarang kita akan belajar tentang cara berpikir komputasional. Tahu komputasional? Berpikir seperti komputer. Berpikir seperti komputer. Bagaimana berpikir seperti komputer? Berpikir logis. Berpikir apa? Berpikir logis dan berpikir runtut berdasarkan pola-pola. Komputer itu buatan siapa? Manusia. Sekarang kita belajar ke komputer. Bukan belajar ke komputer sebetulnya. Sebetulnya komputer yang belajar ke manusia. Manusia yang mana? Manusia yang dapat mengoptimalkan kemampuannya dengan baik, karena tidak ada yang akan bisa melebihi manusia. Tidak akan bisa. Bahkan komputer juga itu ciptaan manusia. Hakikatnya ciptaan siapa? Allah. Tapi syariatnya ciptaan manusia. Komputer itu dibikin oleh manusia. AI juga dibikin oleh manusia. Jadi kita jangan minder. Dibuat oleh manusia. Jadi kita sebetulnya lebih pintar daripada apa? AI. Lebih pintar daripada manusia. Lebih pintar daripada komputer. Daripada komputer. Hanya saja kemampuan kita mungkin belum terasa. Nah, di sini mari kita asah bersama-sama dalam mata pelajaran KKA agar berpikir kita runtut itu jadi teratur. Berpikir kita belajar berpikir secara teratur dan logis.
dan logis. karena dengan menggunakan pola pikir yang teratur dan logis, maka perkembangan otak kita itu akan cepat. Maka terek perkembangan otak kita kalau berpikir secara logis. Contoh dalam matematika kemarin kita belajar bilangan apa? Bulan. Kemudian kita juga belajar tentang KPA. Kemudian kita belajar tentang dalam bilangan bulat kan ada bilangan bulat campuran, ada bilangan bulat biasa. Ada. Ayo operasi hitung campuran. Kalau operasi hitung campuran, ketika ada operasi hitung kombinasi antara tambah, kurang, kali, dan bagi, maka mana yang harus didahulukan? Kali dulu kan, agar jawabannya sesuai. Beda kalau kita dahulukan tambah dulu, maka akhirnya total itu tidak akan sama. Tidak akan sama. Begitupun itu tak salah satu ciri tanda kita sudah berpikir konsultasi. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kalian berangkat dari rumah pukul berapa? Pukul 6. Bangun tidur pukul berapa? Pukul 5 pagi. Ada yang pukul 5, ada yang pukul 4. Setelah bangun apa yang kalian lakukan? Langsung berangkat sekolah atau apa dulu? Langsung berangkat sekolah? Tidak mandi dulu? Tidak makan dulu? Tidak pakai seragam dulu? Nah itu sudah berpikir komputasional. Ada pola-pola yang sering kita ulang, ya, yang sebetulnya itu ada yang sudah pas, ada yang harus diperbaiki. Bangun tidur, seharusnya apa dulu bangun tidur baiknya? Istirahat dulu jenak. Kalau sudah bangun tidur itu harus sebaiknya harus istirahat dulu sejenak. 1 menit, 2 menit, langsung pas bangun tidur, langsung pas jelek-jelek itu mengganggu jantung. Harusnya istirahat dulu, bangun tidur dan duduk 30 detik lah minimal. Dulu kemudian merasakan bahwa kita itu sudah benar-benar sadar, sudah benar-benar bangun dari tidur. Dari itu baru apa? Minum dulu air putih. Setelah itu baru WC, mau buang hajat, air besar, air kecil, cuci muka, atau mau langsung mandi juga bagus, ya. Langsung mandi, setelah mandi langsung sholat, atau sholatnya nanti dulu gak apa-apa. Sholat dulu, setelah sholat ngaji, kan setelah ngaji pulang ngaji, baru mandi, setelah mandi baru makan. Pulang makan baru mandi. Komoditi parma nyamannya juga apa? Itu tidak berpikir komputasional, polanya tidak baik, terus baik. Setelah itu baru pakai baju seragam, pakai wangi-wangi. Kemudian yang terakhir sebelum berangkat sekolah itu yaitu harus minta jajan. Minta jajan. Bertanda Bapak yang terakhir, setelah beres semuanya, sebelum berangkat sekolah itu kita harus saling minta doa, minta jajan, bukan? Nah setelah itu kemudian cuaca gelap. Ketika cuaca gelap, coba apa yang ada di benak kalian?
maka akan berpikir kan kalian, jika hujan terjadi, maka saya harus apa? Ini sudah berapa nih? Sudah mau hujan, mau berangkat pisang, sudah berangkat sudah ada licin-licin, berarti harus bawa payung untuk bersiap. Jika menaikkan apa? Seandainya, berarti kita harus persiapan. Jika hujan, maka saya harus membawa payung dan memakai tali. Jika tidak hujan, maka payungnya saya akan tutup. Nah itu kan pola. Nah dalam kehidupan itu banyak jika ibu saya inginnya makan telur, tapi jika ibu saya tidak punya telur, berarti apakah harus nambah? Tidak, harus memakan makanan seadanya. Karena itu yang kemampuannya. Jika keinginan saya hari ini dapat uang jajan 10.000, tapi tidak terpenuhi, hanya dikasih 5.000, maka saya harus tetap bersyukur. Itu maka hidup akan mudah. Jadi berpikir komputasional itu sebetulnya adalah mengantarkan kita dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi manusia yang lebih disiplin. Pola pikir lebih disiplin, juga lebih disiplin. Nah itu diambil dari pola-pola yang sering kita terjadi sehari-hari. Sering terjadi. Berangkat ke sekolah sering terjadi. Sering. Bangun pagi sering terjadi. Sering. Tuh kan? Tidur. Jika tidur terlalu malam, maka besoknya akan ngantuk. Nah, ini kita supaya lakukan. Jika saya berperilaku buruk, maka orang lain akan tidak suka. Hidup kita seperti itu. Jika saya datang ke sekolah terlambat, maka saya akan dihukum sesuai kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Jika lagi belajar melaut, maka pasti tidak akan masuk. Itu seperti dalam sholat. Sholat kan ada apa? Ada tahapan-tahapannya, dari mulai takbiratul ihram, kemudian baca surah Fatihah dan surah pendek. Setelah itu setelah rukuk kita coba setelah takbir langsung sujud, sah sudah sholatnya. Nah itu cara berpikir komputasional, berpikir logis. Dan itu berpikir logis, berpikir komputasional, kemudian berpikir membaca pola-pola, itu adalah bagian dari kita cara memahami kerja komputer. Coding itu seperti itu. Tidak lepas dari kalau, jika, maka. Itu. AI juga seperti itu belajar. Bahkan AI bisa belajar mengenal pola-pola. Tapi ketika kita kasih, hanya bedanya kalau mesin, tidak ada lupa. Kemarin sudah dibahas apa kelebihan dan kekurangan komputer, kelebihan dan kekurangan AI, sama kelebihan dan kekurangan manusia. Kalau AI tidak ada lupanya, kalau manusia suka lupa. Tapi kalau AI walaupun tidak ada lupanya, harus tetap ada yang menemenin. Kalau misalkan kita mau punya inisiatif, punya rasa, itu adalah kelebihan. Tapi tetap kita juga harus belajar AI agar tidak ketinggalan. Paham ya?
Nah, kalau paham, sekarang kita akan duduk sesuai kelompoknya karena ada lembar kerja yang harus kalian isi, ya. Yang harus kalian isi. Silakan duduknya per kelompok. Kelompoknya kelompok sedang saja. Silakan dibuat kelompoknya. Nah, ini ada lembar kerja. Silakan diskusikan, kemudian jawabannya langsung di kertas ini, ya. Yang pertama, mengenal dekomposisi memecahkan masalah. Aktivitas yang pertama itu adalah temanya pesta ulang tahun. Jadi bagaimana pesta ulang tahun didekomposisi, dibuat menjadi bagian-bagian tahap-tahap kecil. Kemudian yang kedua, menyusun langkah-langkah dalam membuat roti lapis. Nah, ini kita mengenalkan bagaimana kalian cara berpikir sesuai dengan algoritma. Kemudian yang terakhir tadi aktivitasnya yaitu algoritma persabangan. Temanya jalan menuju ke sekolah. Kalau ada yang tidak paham bisa langsung nanti ditanyakan ke Bapak, ya. Silakan. Buku simpen. Kerjakan. Sudah? Mana? Cung yang sudah, Cung? Kelompok dia? Di atas? Dan berarti kelompok sudah. Oke, ya, sudah ya. Siapa lagi yang sudah? Kelompok mana? Nanti dipresentasikan hasil kerjanya di depan, ya. Dipresentasikan, dibacakan. Yang sudah sambil nunggu yang belum, ini Bapak ada lagi untuk mengasah kemampuan kalian, yaitu menyatukan puzzle, ya. Jadi Bapak punya puzzle, silakan kalian satukan yang sudah, ya. Nanti kalau sudah beres, biasa cuma tangan, kemudian nanti juga dipresentasikan ke depan. Nah, kelompok ini sudah, silahkan susun. Disusunnya bisa di meja dulu, nanti kalau sudah fix bisa dialihkan ke belakang kertas pakai lem. Apa? Sudah?
Dan, nah silakan susun puzzle di sini. Kalau sudah kiranya sudah fix, bisa diletakkan di sini kasih lem. Ya. Di meja dulu. Kalau sudah beres di meja, lalu ditempel di belakang kertas. Ini lemnya. Di belakang kertas Pak. Sudah semuanya? Dah. Mengisi LKPD-nya sudah? Kemudian puzzle-nya sudah? Nah, sekarang tinggal kita presentasikan per kelompok. Jadi tiap kelompok silahkan maju ke depan. Dimulai dari kelompok 1 yang dipimpin oleh Alwi, kemudian kelompok 2 yang dipimpin oleh Sela, kemudian kelompok 3 yang dipimpin oleh Algi, dan terakhir kelompok 4 dipimpin oleh Alin. Nah, silakan kelompok Alwi ke depan di sini. Presentasinya lihat di sini nih, di depan di sini. Yang keras suaranya. 1. Cari. Menentukan hari atau tanggal ulang tahun 2. Terus 3. Mendekor rumah kemudian membuat, terus mengundang teman-teman. Oke, kemudian KKPD yang kedua, aktivitas kedua. 1. Siapkan mentega dan keju. 2. Mengambil 2 lembar roti. Terus terus tutup dengan lembaran roti yang lain. Menyajikan roti lapis. Aktivitas ketiga. Terus atau menunda makan. Lihat puzzle-nya, perlihatkan puzzle-nya. Lihat puzzle. Puzzle-nya. Oke, sudah betul. Tepuk tangan untuk kelompok Alwi, tepuk tangan. Terus 5. Oh, udah. Terus aktivitas yang kedua. Ya, lihat puzzle-nya.
selesai kalian juga sudah mengerjakan LK atau lembar kerja siswa sudah bagus-bagus. Silakan dikumpulkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya, dikumpulkan LK-nya. Oke, terima kasih ya sudah bagus-bagus. Jadi intinya dalam segala hal kita harus dibiasakan berpikir berpikir komputasional itu adalah berpikir logis. Berpikir apa? Berpikir logis, berpikir kritis, kemudian juga kita memahami pola-pola yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita bisa membacanya, bisa mengantisipasinya, bahkan kita bisa memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi setelahnya bila kita selalu membiasakan berpikir komputasi. Nah, itu dasar dari pembelajaran coding dan pembelajaran kecerdasan artifisial atau AI. Paham semuanya?